dan sejarah revolusi industri. Revolusi industri. Kalian tahu nggak sih, apa itu revolusi industri beserta sejarahnya? Nah, untuk topik pertama, kita akan membahas tentang sejarah revolusi industri mulai dari industri 1.0 sampai 4.0 yang sekarang sedang berlangsung. Yang pertama, revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 terjadi di Inggris sekitar abad 18. Era ini ditandai dengan adanya mekanisasi alat produksi yang memanfaatkan tenaga air dan uap untuk menggerakkan mesin. Penggunaan mesin dimaksudkan untuk membantu para pekerja dalam memproduksi barang secara massal dengan lebih cepat dan efisien. Lalu, penemuan apa saja yang lahir dari revolusi industri 1.0 ini? Yang pertama, ada The Spinning Jenny yang diciptakan oleh James Hargreaves, yaitu sebuah mesin pemintal benang yang dapat membuat proses pembuatan benang menjadi jauh lebih cepat dibanding pemintalan sebelumnya yang dilakukan secara manual. Untuk penemuan yang kedua, ada The Power of Loom, sebuah alat tenun mekanis yang digerakkan dengan listrik rancangan Edmund Cartwright yang kemudian disempurnakan oleh Kenworthy dan Bullough dengan mesin pembuat kain secara otomatis yang hanya menggunakan satu operator mesin. Lanjut, penemuan yang ketiga adalah The Cotton Gin yang diciptakan oleh Eli Whitney, yaitu sebuah alat yang dapat memisahkan kapas dengan bijinya lebih mudah dan cepat, dan mesin hanya digerakkan oleh satu operator sehingga dapat mengurangi tenaga manusia. Nah, untuk penemuan satu ini mungkin kalian sudah tidak asing, karena jika berbicara penemuan revolusi industri 1.0, yang pertama kali terlintas adalah mesin ini. Ya, benar sekali, mesin uap. Pertama kali ditemukan oleh James Watt, mesin uap berperan penting dalam menggerakkan mesin industri. Tak hanya sekedar untuk menggerakkan mesin industri, tetapi mesin uap juga dimanfaatkan untuk menggerakkan alat transportasi, misalnya saja kereta dan kapal laut yang dapat mempermudah dan mempercepat proses distribusi produk. Revolusi industri 2.0 tahun 1850 sampai 1914. Revolusi industri 2.0 yang ditandai dengan adanya produksi massal, perakitan, dan penemuan tenaga listrik. Revolusi industri 2.0 juga dikenal dengan revolusi teknologi. Dibandingkan dengan era sebelumnya yang relatif tidak efisien dan boros akan sumber daya dikarenakan penggunaan tenaga uap dan air, penggunaan mesin-mesin listrik pada revolusi industri 2.0 jauh lebih efisien untuk dioperasikan dan dirawat, baik dari segi biaya maupun usaha. Pada era ini, generator listrik komersil mulai diciptakan sehingga orang-orang dapat menikmati listrik di rumah mereka. Yang ketiga, revolusi industri 3.0 tahun 1960. Revolusi industri pada masa ini lebih dikenal dengan sebutan revolusi digital dengan adanya penemuan dan pengembangan bidang elektronik, sistem teknologi informasi, dan otomatisasi oleh komputer. Penemuan dan pembuatan berbagai perangkat elektronik, termasuk transistor dan IC atau Integrated Circuit, secara otomatis membuat mesin-mesin menghasilkan sesuatu yang membutuhkan lebih sedikit daya, peningkatan kecepatan, akurasi yang lebih besar, dan bahkan dalam beberapa kasus menggantikan tenaga kerja manusia secara lengkap. Yang keempat, revolusi industri 4.0 atau sekarang. Nah, untuk revolusi terakhir, ada revolusi industri 4.0 yang tengah terjadi saat ini. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan adanya kolaborasi antara teknologi siber dan teknologi otomatisasi atau yang lebih dikenal dengan istilah cyber physical system. Konsep penerapannya sendiri berpusat pada otomatisasi yang dikombinasikan dengan teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya sehingga keterlibatan tenaga manusia menjadi berkurang. Revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Ketepatan, kecepatan, efisiensi, dan kualitas produksi adalah pembeda dari era revolusi industri sebelumnya. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu yang pertama, Internet of Things, yang kedua, Big Data, yang ketiga, Artificial Intelligence, yang keempat, Cloud Computing, dan yang kelima, Additive Manufacturing. Setelah mengetahui apa itu revolusi industri, kita jadi sadar bahwa hal ini membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia, termasuk dampak revolusi industri 4.0 di era sekarang yang begitu masif.
Tentu dampak terbesarnya adalah bidang teknologi. Contohnya, kita sudah tidak asing lagi terhadap the Internet of Things dan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Smartphone, laptop, dan barang-barang elektronik yang dapat terhubung dengan internet merupakan salah satu bentuk yang dihasilkan dari adanya Internet of Things dan Artificial Intelligence. Dampak lainnya adalah dampak bidang sosial. Dampak ini adalah dampak yang paling mudah ditemui di sekitar kita. Tergantinya manusia dengan mesin sebagai ciri utama revolusi industri tentu berdampak pada lapangan pekerjaan karena proses industri yang semakin sedikit membutuhkan tenaga manusia. Dan disinilah pentingnya peran pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini. Revolusi Industri 4.0 menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Permasalahan yang dihadapi di masa depan bukan karena berkurangnya lapangan pekerjaan, akan tetapi adanya pekerjaan-pekerjaan baru yang menuntut keterampilan yang semakin tinggi. Di masa depan, pekerja harus sangat terlatih akan teknologi baru yang muncul. Industri 4.0 akan meminta dunia untuk menghasilkan pekerja jenis baru, yaitu tenaga kerja berpengetahuan. Selain teknologi dan sosial, ekonomi juga salah satu bidang yang paling terdampak dengan adanya revolusi industri 4.0. Contohnya adalah berubahnya model bisnis. Perlu kita ketahui bahwa revolusi industri memang semakin memudahkan kebutuhan manusia, namun hal ini juga menyebabkan adanya isu dan tantangan baru yang harus kita hadapi. Seperti kecerdasan dalam pengambilan keputusan dan negosiasi, pembuatan dan analisis data besar, pemodelan dan analisis sistem, keamanan cyber, dan isu investasi. Oleh sebab itu, kita harus sama-sama memahami dan mencari solusi bagaimana cara menghadapi dan mengimplementasikan revolusi industri dengan baik, khususnya di tanah air. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan Industri 4.0, Indonesia membuat strategi yang disebut Making Indonesia 4.0. Strategi tersebut dikoordinasikan di bawah Kementerian Perindustrian. Strategi Making Indonesia 4.0 terdiri dari beberapa upaya atau program kerja. Yang pertama, mengadakan reskilling untuk SDM Indonesia yang ada sehingga mereka lebih siap menghadapi era 4.0. Yang kedua, pemerintah memilih 5 sektor industri yang menjadi kunci dalam persaingan industri 4.0. 5 sektor industri tersebut adalah makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil, dan kimia. Dan yang ketiga, memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri guna memudahkan industri mendapatkan tenaga kerja yang kompeten. Yang terakhir, meluncurkan indikator penilaian tingkat kesiapan industri di Indonesia dalam menerapkan teknologi Industri 4.0 atau disebut Indonesia Industry 4.0 Readiness Index atau INDI 4.0. Membahas revolusi industri memang tidak ada habisnya, selalu saja ada hal menarik yang dapat kita diskusikan. Tentu, setiap era revolusi industri terdapat sisi positif dan negatifnya, tak terkecuali pada era 4.0 sekarang ini. Bahkan sebenarnya, sekarang kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi era Society 5.0. Perlu kita sadari bahwa perubahan ini bukanlah hal yang pertama kali terjadi, melainkan sudah kali keempat sejak revolusi yang pertama. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi merupakan hal wajib dikembangkan agar kita mampu ikut serta dalam industri 4.0. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dalam hal peningkatan skill, kemampuan, dan pengetahuan. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban, karena seberapa canggih kemampuan komputer dan robot dalam mengambil alih tugas manusia, peran manusia tetap penting, baik sebagai penyelenggara, pengawas, maupun penghubung interaksi manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada.